pengurusan izin praktek mandiri bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis di Kutai Kartanegara masih menggunakan SSO ya, atau MPP Lawang, Kukar, PTSP ya. Jadi masih manual, belum menggunakan MPP digital. Caranya adalah tadi ya, setelah masuk ke webnya MPP Lawang, kita disuruh masuk ya menggunakan akun SSO yang kita miliki. Kalau belum ya daftar aja. Nah, di sini kita sudah masuk, tinggal pilih plongseng tadi, lalu kita ke bagian izin praktik perawat. Di sini kita akan mengklik bagian pendaftaran, lalu muncul token. Nah, sukses ya. Jadi setelah token berhasil kita dapatkan, kita diminta untuk mengisi data-data untuk pengajuan praktek mandiri ya. Nah, ini jenis pengajuan permohonan ya, baru karena kita baru memiliki praktek mandirinya. Apakah praktek mandiri? Ya, karena ini adalah pengajuan untuk praktek mandiri. Data-datanya semua dilengkapi ya, mulai dari provinsi, karena di bagian atas itu sudah otomatis muncul ya. Oleh karena web ini atau aplikasi ini terkoneksi dengan Dukcapil ya, di Dukcapil. Jadi dia ada beberapa data yang langsung otomatis sudah muncul. Kemudian juga kalau kita sudah pernah isi datanya di awal juga, dia otomatis juga terbaca. Lalu masukkan bagian ini nomor NPWP. Kalau nggak punya NPWP, ketik aja 016 kali nggak apa-apa ya. Kalau ada ya masukkan sesuai dengan isian yang ada di kartu NPWP-nya. Kode pos ya silahkan diabaikan kalau misalnya lupa atau tidak tahu, tapi sebaiknya diisi. Di sini kita data izinnya praktek keberapa, kedua, karena ini praktek di mandiri ya, praktek mandiri bukan di Vaskes. Jadi praktek mandiri itu biasanya adalah praktek kedua. Lalu di sini kita tulis nama tempat praktek mandiri itu lengkap aja, praktek mandiri perawat, siapa nama di belakangnya dengan huruf besar saja biar lebih rapi. Nah, di sini kita coba cek ya data-data tersebut, pelan-pelan pastikan bahwa sesuai ya dengan data kita, sama gelarannya masukkan juga. Nanti yang akan dipasang di bagian pelang itu seperti ini, praktek mandiri perawat misalnya, seperti itu. Jadi jangan menggunakan nama instansi ya, tapi menggunakan nama kita sendiri sebagai praktek mandirinya. Alamatnya di mana? Sesuaikan dengan tempat kita mau buat praktek tersebut. Ini bisa kita cek di surat pernyataan memiliki tempat praktik ya, yang akan kita upload nanti di dokumennya. Di sini lengkapi saja jalannya, kemudian kalau ada nomornya, kalau nggak ada tulis RT-nya saja nggak apa-apa. Kemudian kecamatan tempat prakteknya, lalu pilih kelurahannya di mana ya, atau desa ya. Ini sudah otomatis muncul ya. Kemudian jadwal prakteknya, yang ini yang penting. Nah, kalau praktek mandiri itu jangan bertabrakan atau bersamaan dengan kita praktek di Vaskes. Tidak boleh praktek mandiri itu pagi hari kalau kita bekerja di puskesmas misalnya, atau di klinik atau di rumah sakit. Itu harus beda. Kecuali misalnya kita di rumah sakit maunya jadwalnya itu sore terus, maka kita bisa praktek pagi hari. Jadi sesuai dengan praktek pertama kita, dan tidak boleh bersamaan waktunya, nanti akan jadi temuan gitu ya. Berarti kita tidak bekerja sebagai pegawai di praktek pertama. Nah, ini untuk menghindari itu kita tulis seperti ini. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 10 malam misalnya. Hari Minggu atau hari libur nasional tutup aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ada mau buka dengan perjanjian, tulisannya nggak apa-apa, boleh. Lalu kita upload data-data yang diminta ya. Nah, ini pertama adalah KTP dan NPWP jadi satu PDF ya. Usahakan filenya cukup besar dan terbaca ya. Kalau bisa di bawah 200 KB, jangan di bawah 5 KB, nanti nggak terbaca oleh validatornya. Lalu masukkan data berikutnya ya yang diminta. Surat keterangan pimpinan Fasyankes. Ini pimpinan Fasyankesnya itu dari mana? Dari praktek mandiri kita sendiri. Jadi kita buat sendiri, buat kopnya, buat isiannya yang tanda tangan kita untuk kita juga. Jadi namanya Fasyankes itu ya sesuai dengan dimana kita berpraktik ya. Bukan kita misalnya minta ke puskesmas, tidak. Kita bagian dari jejaring puskesmas, tetapi untuk surat pernyataan pimpinan Vaskesnya itu berasal dari Vaskes kita sendiri ya, kita buat sendiri ya. Nanti bisa dicari dokumen, contoh dokumennya nanti saya
ada letakkan di deskripsi video ya untuk contoh-contoh dokumen yang diminta di sini. Lalu kemudian fotokopi STR ya, nggak ada lagi fotokopi STR ya, STR asli aja. STR yang mana, yang seumur hidup bisa atau yang ada masa berlakunya. Lalu kemudian berita acara itu abaikan saja, karena berita acara itu nanti kalau sudah selesai visitasi dari Dinas Kesehatan dengan PTSP, biasanya mereka berdua itu bersama-sama saat visitasi. Lalu kemudian kita mengisi bagian yang lain ya. Pernyataan memiliki tempat praktek ya dimasukkan, kemudian fotonya, lalu kemudian surat izin SIP pertama ya, karena diminta di situ. Nah, untuk pengusulan baru SIP mandiri itu kita tidak membutuhkan SKP ya, karena kita sudah memiliki SIP yang pertama. Jadi cukup masukkan saja SIP pertama sebagai bukti, sehingga nanti masa berlaku SIP mandiri kita itu mengikuti SIP yang pertama. Karena di sini kelihatannya akan expire 2026, maka hanya berlaku selama 2 tahun kalau kita ajukan sejak 2025. Nah, setelah selesai itu muncul seperti ini ya, muncul ID tiketnya, kita cek tracking, setiap hari bisa kita track sampai di mana perkembangannya. Di sini kelihatan ya perkembangannya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang mau praktek mandiri bisa dimudahkan dalam prosesnya. Terima kasih.